Kamu malu untuk menggunakan siwak, tapi nggak malu untuk pakai rokok di mulut. Di mulut ada siwak, malu. Apalagi kalau lagi undangan, apa namanya, resepsi, kelihatan ada siwak, malu, masukin. Tapi sama rokok nggak malu. Gunakan siwak. Wan Nabi SAW akhir hayatnya, waktu dalam keadaan sakaratul maut, itu beliau bersender di dadanya Siti Aisyah. Kemudian masuk adiknya Siti Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Abdurrahman masuk bawa siwak baru. Nabi ngelihat gitu, ngikutin, pandangannya mengikuti Abdurrahman. Lalu ngerjain qabliyah subuh, sampai-sampai di dalam pendapat sebagian ulama bahwasanya qabliyah subuh itu wajib. Tapi ini di luar mazhab Syafi'i. Mazhab itu ada banyak, apalagi di masa era sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna mazhab itu ma zahaba ilaihi dzalikal alim minal faham. Pemahaman dari ulama tentang apa yang dia fahami dari agama ini. Wa hakadha. Ada mazhab Sayyidina Abi Bakar, ada mazhab Sayyidina Umar, ada mazhab Sufyan bin Uyainah. Mazahib, Masya Allah. Ada mazhab mereka, mazhab Sayyidina Ali, mazhab Sayyidina Uthman, pendirian para sahabat di dalam hal tersebut. Dan mereka semuanya ulama punya keahlian untuk menilai dalil tersebut dari pemahaman yang mereka dapati dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seiring berjalannya waktu, mazhab-mazhab tersebut tidak tidak diabadikan, artinya tidak ada murid-murid dari imam penganut mazhab itu, tidak ada murid-muridnya yang melestarikan mazhab itu dan ajaran tersebut, hingga mulai dilupakan oleh orang. Dan yang masih tetap dilestarikan itu punya pengikut besar, yaitu 4 mazhab yang utama ini. Mazhabnya Al-Imam Malik bin Anas atau mazhab Maliki kita kenal, mazhabnya Al-Imam Nu'man atau Abu Hanifah, atau mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, atau mazhabnya Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Itu yang kita kenal. Artinya di situ mazhab al-mu'tabarah, yang mana dari zaman kita kepada mereka ini ada silsilah keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya pendapat dan pemahaman ini adalah pemahamannya mazhabnya Imam Syafi'i. Bersilsilah. Jadi bukan langsung dia melekatkan, oh Syafi'i bilang begini, lo kata siapa? Kamu dengar dari mana? Mana silsilahnya? Mana sanadnya? Alhasil, rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dalam pelajaran yang lalu juga kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW biasanya kalau sholat qabliyah subuh itu membaca rakaat pertama qabliyah subuh qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dan keseringan seperti ini, bahkan salah seorang sahabat dia bilang, saya mendampingi Rasulullah 1 bulan, saya perhatikan bacaannya Nabi saat qabliyah subuh, selalu tuh rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Pernah juga didengar Nabi Muhammad membaca rakaat pertama alam nasyrah dan rakaat kedua alam tara. Dan disebutkan di dalam sebagian riwayat, man qara'a bi alam wa alam, yakni fi rakaatil fajr, amina fi dzalikal yawm minal alam. Yang membaca alam dan alam nasyrah dan alam tara dalam qabliyah subuh, maka sepanjang hari selamat dari alam, dari penyakit. Alam nasyrah dan alam tara. Kemudian juga ada juga para sahabat yang mendengar Nabi Muhammad membaca dalam qabliyah subuh itu dibaca 1 ayat dari surat Al-Baqarah dan 1 ayat dari surat Al-Imran. Dan surat Al-Baqarah ayat yang berbunyi qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Terus ruku', itu rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca ayat qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Terus ruku'. Subhanallah.
Ada sebagian ulama yang bilang gabungkan aja tiga-tiganya. Tapi pendapat ini pun dibantah oleh ulama yang lain lah. Sebab sholat qobliyah subuh itu mabni alal ikhtisar. Qobliyah subuh itu betul-betul sangat ringkas sekali. Loh, tahu dari mana ringkas? Siti Aisyah bilang, saya lihat Rasulullah sholat qobliyah subuh demikian ringkas sampai saya bilang, baca Fatihah apa enggak? Kalau digabungkan semuanya, artinya sunnah ringkas tidak ditemukan, enggak didapatkan di situ. Jadi Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang dimakamkan seorang imam besar di Mesir lebih dari 250 atau mendekati 300 tahun yang lalu. Beliau ini seorang ulama besar di Mesir sana. Waktu itu beliau menyebutkan sunnah-sunnah qobliyah subuh sampai hampir 200 sunnah. 200 sunnah dalam qobliyah subuh. Di antaranya itu berbaring habis sholat qobliyah subuh, kemudian berbaring seperti berbaringnya mayat di dalam liang lahatnya, berbaring sebelah kanan ngadap ke kiblat. Kemudian membaca tatkala berbaring apa yang dibaca oleh Rasulullah. Allahumma rabba Jibril, rabba Israfil, rabba Mikail, rabba Muhammadin Nabi, na'udzubika minan nar, sebanyak 3 kali. Dalam riwayat Allahumma rabba Jibril, rabba Mikail. Dalam riwayat yang lain rabba Israfil baru Mikail. Subhanallah. Ada banyak riwayat yang menyebutkan di situ. Kemudian juga baca doaul fajr yang dibaca oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali. Disebutkan di dalam Ihya dan disebutkan di dalam Bidayatul Hidayah oleh beliau. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma' biha syamli talumu biha sya'athi tarud biha ulfati tuslih biha dini tahfaz biha ghaibi tarfa'u biha syahidi tuzakki biha amali tubayyid biha wajhi tulhimuni biha rushdi tu'asimuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik anal biha syarafa karamatik fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka sabra 'indal qada wal fawza 'indal liqa wa mahabbatas su'ada, sampai akhir itu doanya panjang. Doa qobliyah, doa setelah qobliyah subuh. Masya Allah. Kemudian di antara sunnah dan amalan yang dianjurkan untuk dibaca oleh ulama adalah ada satu amalan mereka menganjurkan untuk dibaca antara adzan subuh sampai sebelum iqamatus shalah, sebelum qomat. Apa yang dianjurkan untuk dibaca? Di antaranya adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Dikatakan ini adalah tasbihnya malaikat. Tasbihnya malaikat seperti ini. Dan amalan ini dibaca, katanya yang membacanya 100 kali maka khasiatnya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Dulu di Indonesia makmur dibaca, bukan dulu, sampai sekarang juga di banyak tempat. Kalau apalagi kalau di kampung-kampung di lingkungan pondok pesantren, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Begitu, ada jeda antara adzan subuh sampai iqamah. Sebab kenapa? Nabi bilang kan dalam bahasan sebelumnya disebutkan di kitab ini yang kita baca nih, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab fad'u. Doa antara azan dan iqamah dikabulkan oleh Allah, maka doalah di saat tersebut. Ketika ulama menyebutkan waktu dikabulkannya doa, kapan waktu dikabulkannya doa, maka Nabi bilang yustajabud du'a inda nuzulil ghaith. Doa dikabulkan saat turun hujan. Satu. Wandal 3 al-jam'an, ketika dua pasukan muslimin dengan pasukan kafir berhadapan dalam jihad yang sahih fi sabilillah, maka saat itu dikabulkan doa. Sama satu lagi kapan? Dubur kulli shalah, sehabis salat 5 waktu. Sebab Allah tidak memilihkan waktu salat melainkan di waktu yang paling afdal, di waktu yang paling mulia. Sehingga kalau kita mau cari waktu-waktu yang mustajab, nah itu di waktu-waktu sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, habis salam, jangan langsung ngeloyor jalan, pergi, duduk, baca doa. Kita nggak punya proposal untuk kita ajukan kepada Allah.
Cuma kita pinternya ngajukan proposal ke makhluk. Kita nggak pandai mengajukan proposal kepada Sang Khalik Subhanahu wa Ta'ala. Ajukan proposal, doa, dikabulkan doa sehabis salat 5 waktu. Begitu juga antara azan dan iqamah. Mustajab, Nabi bilang mustajab, fad'u, doalah di saat tersebut. Ini yang berkenaan tentang gobliyah subuh. Dan salat rawatib itu ada gobliyah subuh, ada gobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Hintani ba'da subhi wa zuhri kaza wa ba'dahu wa maghribin thumma al-isya. Sebagaimana Ibn Ruslan menyebutkan 2 rakaat gobliyah subuh, 2 rakaat gobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Ini minal muakkadat yang dianjurkan. Amma ghairil muakkadat dianjurkan ditambah lagi gobliyah zuhur, tambahin 2 jadi 4, dan ba'diyahnya juga, dan gobliyah asar 4 rakaat, dan gobliyah maghrib dan ba'diyah maghrib ditambahkan, gobliyah isya, kaza. Wa ma ba'diyah isya tuh dianjurkan juga setelah salat isya salat 4 rakaat. Selain ba'diyah isya dia salat 4 rakaat apa? Boleh diniatkan witir. Nabi bilang di dalam hadis 4 rakaat ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadr. 4 rakaat setelah isya pahalanya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Kita kalau mau cari malam Lailatul Qadar kan tebak-tebakan kapan, perlu riset, perlu cari tahu ya. Nah sekarang kita punya 4 rakaat habis isya, kerjakan 4 rakaat habis isya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Kalau kita punya doa di dalam 4 rakaat tersebut, hajat ajukan di dalam 4 rakaat tersebut. Dan 1 rakaat di malam Lailatul Qadar, 1 rakaat di malam Lailatul Qadar itu pahalanya seperti berapa ya? Bentar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. 1 bulan 30 hari, 1000 bulan 30.000 hari. 1 rakaat, ulama bilang 1 rakaat di malam Lailatul Qadar seperti 30.000 rakaat di malam-malam lainnya. Jadi kalau 4 rakaat kali 30.000, 120.000 rakaat. Berapa menit ngerjainnya? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Apalagi kalau kita baca ya dalam 4 rakaat tersebut, tiap rakaat baca kulhu 3 kali. Waduh, 1 kali hatam. 1 kali hatam. Masya Allah, 1 kali hatam kali 30.000 berapa dah? 30.000 hatam. Kalau 120.000, 120.000 kali hatam tiap malam. Makanya tuh amalan penuntut ilmu berkah. Kenapa? Soalnya beramalnya pakai ilmu. Artinya nembaknya tepat sasaran. 1 amunisi, nggak buang-buang amunisi. 1 amunisi tepat sasaran, pahalanya berlimpah. Hakadha. Subhanallah, alhamdulillah yang memberikan kepada kita pengetahuan ini. Tapi ini pengetahuan bukan cuma sekedar tahu. Ayo kita amalkan. Ntar gobliyah subuh jangan sampai telat. Kerjain sholat gobliyah subuh. Nah terus saya datang ke masjid, imam udah takbir, saya belum sholat gobliyah subuh. Bagaimana dong? Kan banyak ceritanya begitu. Ya, saya belum sholat gobliyah, imam udah takbir. Subuh atau sholat apapun juga. Bagaimana? Gobliyah subuh kan pahalanya gede. Bagaimana? Ikut imam. Besok-besok jangan telat. Ikut imam, besok-besok jangan telat. Nah terus gobliyah subuhnya luput, ya godok. Ya, kita kalau telat gajian bagaimana? Telat gajian ya nggak apa-apa, telat sehari 2 hari, yang penting besok dibayar tuh gajian. Apa kalau udah telat gajian ya udah ketemu bulan depan? Enggak kan? Nah begitu juga kalau kita sholat rawatib telat, godok. Sunnah untuk menggodok rawatib yang luput. Sholat duha ketinggalan, godok. Salat gobliyah subuh ketinggalan, imam keburu salat, godok. Silahkan. Salat gobliyah atau ba'diyah zuhur ketinggalan, godok. Silahkan. Dianjurkan dan disunahkan demikian. Salat rawatib itu disunnahkan untuk digodok. Dianjurkan demikian, dan itu ada mekanismenya sendiri. Alhasil ini sudah sebagai tambahan dari apa yang kita jelaskan dalam pelajaran yang lalu. Dalam pelajaran ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang siwak. Siwak, ngomong-ngomong punya siwak gak pada? Ada siwak ya, Masya Allah. Mana siwaknya?
Handphone punya? Ayo keluarin handphonenya, punya semuanya. Siwaknya mana? Ada siwak. Nabi Muhammad punya siwak. Nabi sampai bilang, laula an asyugga ala ummati la amarhum bisiwak inda kulli wudu, fi riwayah inda kulli shalah. Kalau saya tidak khawatir akan memberatkan umat, saya bakal perintahkan mereka menggunakan siwak setiap kali berwudu. Dalam riwayat menggunakan siwak setiap kali mereka, tuh ada siwak tuh, setiap kali mereka sholat. Sebab 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Lah tadi kita sholat bareng, pahalanya beda-beda. Ya beda. Dia pakai siwak, ente nggak pakai. Dalam riwayat, sholat bisiwak khair min sam'in sholat bi ghairi siwak. 1 sholat dengan siwak lebih baik daripada 70 sholat tanpa menggunakan siwak. Siwak tuh yusannu la ba'da zawali shaimi wa akaduhu lintibahil naimi wa li taghayyuril fami wa li shalah wa sunna bil yumnal araku aulah. Sunnah menggunakan siwak untuk salat, untuk wudu, untuk tidur, bangun tidur, untuk baca Quran, untuk zikir, setelah diem yang lama ataupun setelah ngomong yang lama. Begitu. Dan memperbanyak menggunakan siwak tanpa berlebihan juga ya. Itu juga dianjurkan, disunnahkan siwak. Bahkan guru-guru kita tuh sampai punya siwak tuh bisa ada 2, 3, 4 di kantongnya. Gitu. Tuh ada lagi, begitu. Tapi kalau siwaknya, ya bisa saya ngelihat guru saya juga punya siwaknya banyak. Ada siwak tuh. Sekali itu Syekhina Al-Habib Umar mau sholat cari siwak, nggak ada, rupanya habis ganti jubah, buka di jubahnya nggak ada, kantong sini nggak ada, kantong ini nggak ada, cari-cari nggak taunya diikat pinggangnya itu buka ada siwak. Ada simpenan siwak. Anehnya siwak ini adalah benda yang paling mudah hilang. Betul gak? Gampang hilang siwak. Tapi sikat gigi di kamar mandi kita nggak hilang-hilang. Ada orang sikat giginya setahun nggak hilang-hilang. Udah jadi kayak apa? Hitam kali itu sikat gigi. Hei, sikat gigi apa sikat kakus? Tuh. Artinya kita harus punya cadangan. Siwak ada cadangan. KTP aja kita fotokopi berkali-kali, ada cadangannya. Ini siwak lebih penting lagi. Ada sesuatu yang unik di dalam siwak ini, ada kisah-kisah yang unik dalam siwak. Kita mendengar dari guru kami, Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ini saya dengar dari beliau dan saya meriwayatkan kepada semua yang hadir di sini. Jadi ada sanadnya. Syekhana Al-Habib Umar cerita. Beliau bilang ada satu orang kesehariannya itu selalu menggunakan siwak, ya apalagi buat sholat, apalagi buat wudhu, selalu dia pakai siwak buat sholat, buat wudhu. Tapi satu yang dia nggak tinggal juga, kalau bangun tidur dia selalu menggunakan siwak. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Terus dia bersiwak. Begitu seperti yang disunnahkan. Selalu, pokoknya bangun tidur dia mesti bersiwak. Berpuluh-puluh tahun nggak dia tinggalkan. Subhanallah, itu berujung berakibat bahwasanya ketika datang ajalnya, itu kalau kita baca kitab Baijuri, Hasyiah Baijuri dalam babus siwak, di situ disebutkan fawaidus siwak. Di antara manfaat-manfaat siwak adalah membuat orang meninggalnya husnul khatimah. Banyak manfaatnya siwak tuh, demikian banyak. Menguatkan gigi, menguatkan gusi. Sampai beberapa teman, dan saya pun juga pernah mengalaminya, dulu selalu tuh gusi itu berdarah, apalagi kalau sikat gigi. Tapi begitu kita menggunakan siwak, sejak kita mengenal siwak dan kita menggunakannya, gusi nggak lagi berdarah. Subhanallah, ada khasiat yang ada di dalamnya. Tahu nggak orang Islam udah belajar, giginya orang Islam adalah gigi yang paling sehat. Dari kapan? Dari 15 abad yang lalu kita udah belajar membersihkan gigi. Beda sama orang Eropa, orang Barat yang nggak kenal sama Islam, mulutnya bau, giginya bolong, begitu. Ini zaman dulu nih kita cerita, zaman dulu. Jadi kalau mau cerita tentang kebersihan, kerapian, orang Islam paling bersih, paling rapi, begitu, paling sehat. Kenapa Nabi Muhammad yang ngajarin kepada kita?
Jadi kalau dibilang kayak orang barat dong, keren. Lu baru belajar sikat gigi juga baru kemarin. Baru berapa puluh tahun dia belajar sikat gigi. Dulu-dulu enggak. Oh, kita udah belajar membersihkan gigi dari zaman dulu. Dari zaman dahulu. Hakadha. Walidzalik ketika zaman dulu tuh masyarakat Eropa saat datang ke negeri-negeri muslimin seperti Andalusia dan beberapa tempat Mesir, saat pedagang mereka datang ke Eropa, saat pedagang mereka datang dari Eropa datang ke negeri-negeri muslimin, mereka heran, bingung. Kok ini negeri aromanya enak ya? Bilang kenapa? Nggak tahu, seger, enak. Kalau di negeri kami itu aromanya bau. Ya, dari sanitasinya, dari pembuangannya, dari kotorannya, dari bau badannya, dari masyarakatnya. Kalau kita lihat sejarah itu kita ada buka buku sejarah, di dalam ada namanya fakta-fakta unik. Orang paling bersih di dunia adalah Ratu Inggris. Tahu Ratu Inggris yang mana? Kenapa bersihnya? Dia mandinya tuh 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ini orang paling bersih di dunia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi orang paling bersihnya mereka, paling kotornya kita. Adapun orang Islam yang paling kotor, Nabi bilang minimal paling kagak yaghtasil fi kulli Jum'ah. Minimal harus mandi setiap Jumat. Seminggu sekali. Minimal harus mandi. Ya, kan sana kadang tuh kalau musim dingin, ya orang nggak ada bau badan, nggak ada apa. Minimal mandi setiap Jumat. Nabi bilang ightasilu walau bidinar, mandi Jumat walaupun bayarnya 1 dinar. 1 dinar tahu berapa? 3 juta, sekitar 3 jutaan 1 dinar. Mandi walaupun bayarnya sekian. Subhanallah. Alhasil kembali ke topik kita, ada satu orang kalau bangun tidur selalu menggunakan siwak, kata Habib Umar. Hingga akhirnya tahu-tahu saat dia tidur dicabut nyawanya. Saat dia tidurnya pakai sunnah, ngadep kiblat sebelum tidur, menggunakan siwak. Niatnya bangun tidur juga selalunya menggunakan siwak. Hingga dicabut nyawanya waktu dia tidur. Dia mimpi di dalam tidurnya tuh, dia kira nih mimpi, seolah-olah dia mati di dalam tidurnya. Saat dicabut nyawanya di dalam tidur, keluarganya pada datang, pakaiannya dibukain, kemudian juga ditutupin dengan penutup, orang-orang pada datang ngelawat. Ini orang nih seolah-olah mimpi, kayak begitu. Sampai dia lihat siapa yang mandiin dia, hingga dia dikafani, dimasukkan di dalam lubang kubur. Saat udah di dalam lubang kuburnya orang, tahu-tahu dia tersadar. Dikiranya tuh apa yang dia tadi lalui itu mimpi. Dikiranya mimpi. Dia tersadar, ketika tersadar pikir dia bangun tidur. Begitu bangun tidur, kebangunnya tuh gara-gara dibangunin sama malaikat Munkar wa Nakir. Gum ya Abdullah, bangun. Dia kebangun, dia nggak sadar ini ada malaikat. Dia bangun, alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amadani wa ilaihin nusyur. Tuh malaikat bengong, tengok-tengokan. Nah, apa ini orang? Terus ini orang nyari-nyari, duduk, dia nyari-nyari dalam lubang kubur. Dia manggil anaknya, Abdullah, punya anak Abdullah. Enggak nyaut anaknya. Tahu-tahu dia lihat ada 2 sosok, malaikat Munkar wa Nakir. Itu malaikat nanya, kamu cari apaan? Saya cari siwak saya, bangun tidur. Aneh siwak saya, siwak. Emang kamu kira kamu di mana? Saya kira saya di rumah bangun tidur. Kagak, ente di kuburan. Terus kamu siapa? Kok ada di kamar saya? Ini bukan kamar kamu. Nih alamnya kita, Munkar wa Nakir saya. Oh, jadi saya udah mati. Iya, kok nggak berasa? Sampai tuh malaikat Munkar wa Nakir bilang, yang kayak begini sih percuma kita tanyain man rabbuka man nabiyuka, udah pasti sukses dah, udah jangan buang waktu, tinggal. Dia tinggal selamat tuh orang. Subhanallah. Ini yang cerita Syekhana Al-Habib Umar. Berkat siwak. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ulama besar, itu beliau bilang tastahi an tasta'mil siwak wa tashrabu tumbaka. Kamu malu untuk menggunakan siwak, tapi enggak malu untuk pakai rokok di mulut. Di mulut ada siwak, malu.
Apalagi kalau lagi undangan resepsi kelihatan ada siwak, malu, masukin. Tapi yang merokok nggak malu. Gunakan siwak. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir hayatnya waktu dalam keadaan sakaratul maut itu beliau bersender di dadanya Siti Aisyah. Kemudian masuk adiknya Siti Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Abdurrahman masuk bawa siwak baru. Nabi ngelihat gitu, ngikutin, pandangannya mengikuti Abdurrahman. Siti Aisyah menyadari hal tersebut. Ya Rasulullah, turidu siwak, kamu mau siwak? Nabi bilang, ngangguk. Iya. Bilang, Abdurrahman, hat siwakak, bawa sini siwaknya kamu. Diberikan. Kemudian Siti Aisyah kasih ke Nabi Muhammad. Saat Nabi gunakan, kayak merintih, keras. Ulayyinuhu lak ya Rasulullah, aku lembutkan untukmu ya Rasulullah. Nabi ngangguk, naam. Dilembutkan oleh Siti Aisyah. Sampai lembut diberikan kepada Rasulullah dan Rasul pun bersiwak. Siti Aisyah bilang, itu momen Nabi Muhammad bersiwak, nggak pernah saya melihat beliau bersiwak seindah itu. Itu gaya siwaknya tuh tidak terlupakan, indah. Kemudian setelah itu, setelah selesai bersiwak, Nabi Muhammad menunjuk ke atas, ila rafiqil a'la, menuju kepada Allah, pendamping yang paling agung, yang paling luhur. Terus Nabi Muhammad meninggal dunia setelah bersiwak, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai matinya juga masih menggunakan siwak, sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah bilang fil Bukhari, dia berbangga. Jadi kata Siti Aisyah, Nabi sebelum mati liurnya bercampur dengan liurku, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Terus megang siwak, sunnah megang siwak tangan kanan, ya. Megang siwak tangan kanan. Makanya itu guru-guru kita naruh siwak tuh di dada kiri, di kantong kiri atau di jubah kiri. Jadi ngambilnya pakai tangan kanan. Begitu. Kalau ngambil handphone pakai tangan kiri. Ada orang ngambil handphone pakai tangan kanan, giliran siwak pakai tangan kiri. Jangan, ngambil siwak pakai tangan kanan. Terus memegang siwak tuh seperti begini sunnahnya. Ya, 3 jari itu di bagian atas, 2 jari di bagian bawah. Itu megang gini. Terus saat dia bersiwak, itu bersiwak tuh mulai dari bagian gigi yang tengah, mulai dari sisi kanan atas, terus ke bagian kanan bawah, terus sisi kiri atas, sisi kiri bawah, membentuk angka 8. Dia lakukan 3 kali. Kemudian setelah itu 1 kali dia gosok lidahnya dengan siwak, ya, seperti ini. Gitu, 3 kali, dan 1 kali dia gosok lidahnya dengan siwak. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan orang mau baca Quran menggunakan siwak. Salat dengan siwak seperti 70 kali lipat. 70 kali lipat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Dalam riwayat salat. Jadi gunakanlah siwak. Ada satu ulama besar, dia datang ke masjid, tahu-tahu dia lupa siwaknya. Akhirnya dia suruh anaknya, jemput siwak saya. Dia mau pergi, pembantunya ini mau ngambil siwak, jangan jalan kaki. Jemput, bukan ambil. Jemput, bagaimana jemput? Ambil kuda saya. Kuda tuh kan tuh kendaraan paling bergengsi, udah kayak Mercy kalau zaman dulu. Pakai kuda, jemput siwak saya. Dengan naik kuda, jalan kaki aja enggak, naik kuda, jemput siwak. Oh. Sebagian orang lagi datang mau sholat, tahu-tahu dia lupa. Dia mau sholat. Tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullah. Kenapa? Siapa yang meninggal? Enggak ada yang meninggal, cuma saya lupa bawa siwak. Siwaknya ketinggalan di rumah. Musibah. Bawa siwak. Tahu musibah yang paling gede apa? Ketika menganggap ketinggalan siwak bukan musibah, itu musibah. Kenapa? Berarti sensornya enggak peka. Ada kecacatan dalam pola fikirnya. Laisal musab man faragal ahbab, walakinnal musab man harima thawab. Orang yang kena musibah bukan yang berpisah dengan yang dikasihi, tapi yang kena musibah itu adalah yang terharamkan dari pahala. Gunakan siwak. Salat jamaah 27 kali lipat, ya kan?
siwak 70 kali lipat. Jadi mendingan saya sholat sendiri dengan menggunakan siwak. Gitu akal-akalannya. Ulama bilang, kenapa kok akal-akalan begitu? Gunakanlah akal-akalan, sholat jamaah dengan menggunakan siwak. 27 dikali 70, selesai udah. Harusnya kan begitu. Tapi enggak. Akal-akalannya begitu. Maka dijawab, mana yang lebih afdal? Sholat sendiri dengan siwak atau sholat jamaah tanpa siwak? Yang paling afdal sholat jamaah dengan siwak. Tapi kalau salah satunya begitu, maka sholat jamaah lebih diutamakan. Tapi kan 27 kali lipat. Gini, biar lebih dekat ke pemahaman kita, ada duit 100.000, ya, 100.000 27 lembar, sama 10.000 70 lembar. Kira-kira kita pilih yang mana? 100.000 27 lembar, jadi berapa tuh? 2.700.000. Kalau 10.000 70 lembar 700.000. Jadi beda apa sama? Lo kan ini 70 lembar tebal. Ya tebal 5.000-an atau 10.000-an. Ini tebalnya ini 100.000 sama $100. Mana lebih gede? Ya $100. Ini 27 lembar tapi $100. Ini 70 lembar tapi 100-an ribu. Ya dolar lah pilihnya. Lebih besar. Hakadha. Masya Allah. Gunakan siwak dan sholatlah berjamaah. Terus juga disebutkan dulu tuh di masanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagian pemimpin yang ditugaskan, panglima perang yang ditugaskan untuk memenangkan suatu negeri, itu mereka mengepung suatu negeri itu sampai lama tapi tidak kunjung menang. Hingga akhirnya minta bantuan kepada Sayyidina Umar, kita perlu bantuan pasukan. Sayyidina Umar bilang, masalah kalian bukan tambahan pasukan. Sahabat Nabi Muhammad dulu tuh kita orang pasukan terbatas, senjata terbatas, tapi kita menang-menang aja. Coba ente cari tahu, masalahnya kalian bukan di jumlah pasukan ataupun persenjataan. Pasti ada sesuatu yang kau melalaikan. Lantas beliau tulis surat ke Sayyidina Umar, cari tahu orang-orang soleh yang ada di pasukanmu, minta pendapat mereka, orang-orang sepuh. Maka panglima itu segera kumpulkan orang-orang soleh, orang-orang tokoh yang ada di pasukannya, beberapa orang dijadikan rujukan. Dia bilang, kita tidak kunjung menang, apa masalahnya kita? Maka para tokoh, orang-orang soleh, wali-wali yang ada di pasukan itu bilang, kita melihat di pasukan kita ini ada satu kekurangan. Apa? Pasukan kita kurang perhatian dengan siwak. Itu penyebab kita nggak menang-menang. Oh gitu, ya sudah. Mulai besok pagi perintahkan pasukan untuk cari pohon siwak, namanya pohon arak. Itu yang paling afdal. Cari pohon arak, potong-potong batangnya untuk dijadikan siwak. Semua pasukan mesti punya siwak. Subhanallah. Begitu pagi hari, udah mereka cari pohon, ya mereka potong-potong, dicincang, dibagi-bagi kepada pasukan. Itu yang mereka lakukan padahal biasa aja, tetapi menimbulkan kegemparan besar di kalangan kaum musyrikin di kota mereka yang lagi dikepung itu. Itu para pasukan, pemimpin pasukan datang ke raja mereka. Terjadi kejadian gawat. Musuh melakukan pergerakan. Apa? Muslimin rupanya mereka udah suntuk, udah sumpah, udah marah, betul-betul marah karena lamanya pengepungan, sehingga mereka sekarang emosi. Apa yang mereka? Pagi-pagi mereka bangun nebangin pohon. Terus saat mereka nebangin pohon, itu pohon dicincang sampai kecil-kecil. Kemudian mereka asah gigi mereka. Jadi mereka bukan cuma akan menggempur kita, mereka siap untuk memakan kita. Timbul kehebohan. Sampai akhirnya raja ketakutan, menteri-menterinya ketakutan. Lebih baik kita menyerah baik-baik biar kita nggak dimakan. Akhirnya mereka kirim utusan kepada pasukan muslimin, kami menyerah tanpa peperangan, menyerah. Subhanallah. Menang Islam karena siwak. Ini siwak udah memimpin kemenangan di mana-mana. Subhanallah. Makanya tuh, tahu gak
Ini siwak yang kita punya lebih berharga daripada kursi presiden. Presiden berapa duduk? 5 tahun. Di Indonesia 5 tahun, di luar negeri ada yang 4 tahun. Begitu. Ini siwak kita nih lebih mahal daripada kursi mereka, bukan 4 tahun, 5 tahun, 50 tahun, 500 tahun. Ini siwak kita. Lebih berharga. Kehilangan kursi boleh, jangan kehilangan siwak. Biarin kehilangan kursi pejabat, kursi presiden, jangan kehilangan siwak kita. Tahu. Subhanallah. Sebab tuh kursi nggak bisa nolong kita di kuburan. Tapi ini sunnahnya Nabi ini, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pertolongan kepada kita besok di hari kiamat. Kalau kita istiqamah di dalam menghidupkan, menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ini hadis diriwayatkan oleh Darqutni di dalam ta'liq Bukhari, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu' wa fi riwayah inda kulli shalah. Dianjurkan untuk menggunakan siwak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya Allah yang kerajaannya ada di langit dan bumi akan menyayangi kalian. Irhamu man fil ardi. Kalimat man fil ardi, siapapun yang ada di bumi. Tahu kan? Siapapun, muslim ataupun non muslim. Sayangi yang ada di bumi, muslim ataupun non muslim. Nabi Muhammad emang sayang sama orang kafir. Kedatangan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, bukan lil muslimin. Rahmatan lil muslimin atau lil alamin? Lil alamin. Bukan muslimin, bukan mukminin aja, tapi lil alamin. Siapa itu al-alamun? Al-alamun ada al-jin wal-ins wal-malaikah. Manusia, jin, malaikat. Manusia, jin, sampai ulama bilang tangan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah bukan cuma buat orang Islam doang, buat orang kafir. Rahmat buat orang kafir berupa penundaan azab. Umatnya Nabi Muhammad, hatta yang nggak beriman, nggak langsung turun azab, tapi diberikan penundaan bagi mereka kali di antara mereka ada yang mau bertaubat, ditunggu sampai akhir hayatnya. Tapi umat yang terdahulu nggak mau beriman, tenggelamin, hancurin, binasakan, seperti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Lut. Ketika mereka membangkang umatnya Nabi Syuaib, ketika mereka membangkang umatnya Nabi Musa juga, Firaun, langsung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan azab. Tetapi umatnya Nabi Muhammad diberikan penundaan. Tunggu, kali mereka mau bertaubat, kali mereka mau ini. Nah, kedatangan Rasulullah rahmatan hatta buat orang kafir di dunia. Di dunia, rahmat buat orang kafir di dunia, dengan azab nggak langsung diturunkan kepada mereka. Diberikan penundaan, kesempatan untuk mereka berfikir dan mau bertobat. Tuh. Bahkan juga dalam peperangan dipraktekkan oleh Rasulullah, musuh yang udah kabur jangan dikejar. Musuh yang sudah kabur melarikan, jangan dikejar, biarkan. Kasih mereka waktu untuk berfikir, kali mereka mau bertobat dan masuk Islam. Jangan dikejar. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga rahmat buat orang kafir di dunia. Rahmat buat orang kafir di akhirat. Di akhirat juga rahmatan buat orang kafir. Iya. Berupa mereka dipercepat proses hisabnya, perhitungannya itu, audit di akhirat dipercepat prosesnya, sehingga nggak menunggu selama-lamanya atau terlalu lama di padang mahsyar. Diproses cepat. Nabi Muhammad memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan pertolongan kepada umat manusia, maka diproses. Yang mesti masuk surga segera diproses, yang mesti masuk neraka segera diproses. Sebab di masa tersebut di akhirat itu, di atas sepasang kaki ada 1000 pasang kaki yang menindiknya.
Manusia itu yamuj kamaujil bahar. Mereka itu bagaikan ombak bertumpuk satu di atas lainnya. Manusia. Ada yang tenggelam dengan keringat sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke hidung, ada yang tenggelam udah sampai melewati kepalanya dia. Masing-masing sesuai dengan amalan dia. Nah, itu yang menentukan posisinya besok di hari kiamat. Saya dan kalian, kita nggak bisa absen, nggak bisa alpa, nggak bisa bolos dari hari tersebut. Kita semuanya bakalan ada, cuma kita nggak tahu posisinya di mana. Posisinya kita. Mudah-mudahan kita dapat tempat yang VIP. Emang ada tempat VIP? Di airport kita aja ada executive lounge di mana namanya, di airport, di hampir setiap airport. Stasiun kereta juga ada executive lounge. Bis juga ada sekarang executive lounge-nya juga. Begitu. Nah, apalagi di hari kiamat ada executive lounge, ada. Itu yang Allah Ta'ala bilang, la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul bushra fil hayati dunya fil akhirah. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yawmukum alladzi kuntum tu'adun. Masya Allah. Hakadha. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat. Hatta buat orang kafir dipercepat prosesnya hingga mereka, sebab tuh saking lamanya tuh dulu tuh, saking lamanya proses di sana sengaja dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Orang kafir sampai ngejerit, Allahumma akhrijna min hadzal mawqif walau ilan nar. Ya Allah, keluarkan kita dari tempat ini walaupun ke neraka. Yang penting cepat loloskan. Mereka belum tahu neraka tuh kayak bagaimana. Kalau mereka tahu nggak bakal ngomong begitu. Intinya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, niscaya Allah yang kerajaannya ada di bumi, ada di langit akan menyayangi kalian. Irhamu rahmah. Nabi SAW menunjukkan rahmat ya hatta kepada anjing, kepada kucing, kepada hewan, kepada manusia, kepada muslim, kepada non muslim. Ada banyak kisah. Dalam Bukhari itu ada satu orang wanita pendosa diampunin dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan. Anjing udah mau mati kehausan, akhirnya dia kasih minum di padang pasir. Dia mesti turun ke bawah, ke dalam sumur, ambil air dengan sepatunya itu sepatu kulitnya digigit, dia manjat ke atas, kemudian dia kasih tuh anjing. Allah Ta'ala ampunkan dosa pendosa ini gara-gara rahmatnya kepada seekor anjing. Apalagi kalau itu rahmat ditujukan kepada manusia. Tahu gak waktu Fatah Mekah, pembebasan kota Mekah, Nabi bersama pasukan saat masuk, tahu-tahu ngelihat ada seekor anjing betina baru melahirkan bayi-bayinya, dan bayi-bayinya menyusu kepada anjing tersebut. Itu anjing ngelihat pasukannya Nabi Muhammad, ketakutan, gusar. Maka Nabi perintahkan satu sahabat berdiri dekat anjing tersebut, halau sahabat yang ingin mendekat. Jangan sampai anjing itu menjadi gusar dan ketakutan. Tuh. Nabi berjihad, jihadnya Nabi, perangnya Nabi, membuat kedamaian bahkan buat anjing. Apalagi buat manusia, apalagi buat muslimin. Mereka agak teriak jihad, yang puyeng orang Islam, yang puyeng bukan orang kafir doang, orang Islam aja puyeng. Yang dirugikan muslimin, yang hancur rumahnya muslimin, yang rusak dagangannya muslimin, yang dijarah muslimin. Itu di mana-mana tempat yang teriak jihad di Suriah. Yang hancur rumahnya siapa? Rumahnya orang Islam. Mereka bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, saling ngebom. Yang hancur apa? Bomnya di dalam masjid. Terus dia bilang Allahu Akbar. Allah yang mana yang lo takbirin? Allah nggak menghalalkan itu. Allah yang mana yang ditakbirkan? Atau dia pakai dicatut nama Allah begitu untuk setan. Sebab ini jalannya setan bukan jalannya Allah. Dia mencatut nama Allah. Waliyadzubillah, menistakan takbir. Allahu Akbar nyembelihin orang Islam. Lu kira daging korban apa itu? Waliyadzubillah min dzalik. Alhasil rahmat hatta buat hewan apalagi buat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Allah ja'alna insyaallah mutahabbin fillah minar rahimin alladzi yarhamuhum rahman tabaraka wa ta'ala. Itu dalam hadis
Kata Rasulullah, la tunza'u rahmah illa min syaqi. Rahmat dan kasih sayang tidak dicabut kecuali dari orang sial. Mau tahu orang sial? Siapa orang sial? Yang di hatinya nggak ada rahmat kepada sesama. Man la yarham la yurham, yang nggak menyayangi nggak disayangi oleh Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Habib atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita dapat mengamalkannya. Afwan Habib, izin bertanya, bagaimana Habib jika ada orang yang sholat qobliyah subuhnya itu habis sholat subuh gitu, misalnya telat gitu, terus habis sholat subuh sholat qobliyah, apakah itu boleh atau tidak? Karena kan ada hadis bahwa setelah sholat subuh sampai terbit matahari itu kan tidak boleh sholat gitu. Gimana penjelasannya? Ini pertanyaan bagus. Alhamdulillah. Tadinya kita juga mau jelasin tentang hal ini. Ada lagi yang lain yang kedua? Sekalian jadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Habib. Silakan. Kaitannya dengan siwak. Apakah kita karena sering bersiwak terus siwak itu apa? Hilang, terus kita berniat sikat gigi, niatnya itu bersiwak, apakah sama halnya pahalanya dengan bersiwak tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Habib, terima kasih ilmunya kepada kami yang menuntut ilmu, yang fakir ilmu ini, ya Allah. Semoga Habib dan keluarga ya, dan semua sahabatnya dirahmati Allah ya, dan Allah ridho atas kita semua yang menuntut ilmu di sini. Amin ya rabbal alamin. Habib, tadi mungkin terkait dengan pertanyaan Fulan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu saya juga mau nanya tentang sholat sunnah tahiyatul masjid. Kadang-kadang memang di suatu masjid itu waktu iqomah ke adzannya itu sangat terbatas, bahkan ada yang mungkin 4 menit. Nah itu untuk mengakali itu gimana untuk sholat qobliyah subuhnya dan tahiyatul masjid, apakah salah satunya aja yang dilakukan atau gimana gitu. Yang kedua, yang tadi masih berhubungan dengan siwak. Nah, adab-adab siwak selain yang tadi ya, yang dianjurkan. Nah, yang untuk dilarang, untuk adab-adab siwak itu seperti apa? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salat qobliyah. Kapan masuk waktu salat qobliyah dan kapan berakhir? Kapan juga masuk salat ba'diyah dan kapan berakhir? Kita tahu sholat zuhur kapan masuk, kapan selesai. Sholat subuh kapan masuk, kapan berakhir. Kita tahu. Tapi qobliyahnya, qobliyah zuhur, kapan masuknya dan kapan berakhir. Gini, masuk waktu qobliyah bersamaan dengan masuknya sholat fardu. Jadi begitu azan, masuklah 2 waktu sholat. Begitu masuk waktu azan, masuk 2 waktu sholat. Waktu sholat fardunya dan waktu sholat qobliyahnya. Kalau subuh ya subuh dan sholat qobliyah subuh. Zuhur dan qobliyah zuhur. Asar dan qobliyah asar. Maghrib dan qobliyah maghrib. Isya dan qobliyah isya. Begitu. Dan sholat qobliyahnya ini, sholat ba'diyah, kapan masuk waktunya? Masuk sholat, waktu sholat ba'diyah, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Masuk waktu sholat ba'diyahnya adalah setelah salam dari sholat fardu. Begitu salam dari sholat fardu zuhur, baru masuk waktu sholat ba'diyah zuhur. Berawal dari situ. Misalkan dia selesainya cepat, ya cepat masuk waktunya.
Kalau misalkan ya sholatnya udah deket asar, ya telat. Begitu. Jadi seperti sekarang gitu sholat tarawih, tidak sah sholat tarawih melainkan setelah salam dari sholat isya. Begitu juga witir, nggak sah sholat witir melainkan setelah salam dari sholat isya. Ba'diyah isya tidak sah melainkan setelah salam dari sholat isya. Ba'diyah masuk waktunya setelah salam dari sholat fardu. Ini kita pahami. Itu masuk waktu Qabliyah dan masuk waktu Ba'diyah. Masuknya beda. Kalau Qabliyah masuknya begitu azan masuk waktu Qabliyah dan fardu. Tapi Ba'diyah belum masuk waktu. Masuk waktu Ba'diyah setelah salam dari sholat fardu, masuklah waktu Ba'diyah. Habisnya kapan? Qabliyah, fardu, Ba'diyah, berakhir waktunya bareng-bareng. Dengan berakhirnya waktu sholat fardu, berakhir juga waktu Qabliyah, waktu Ba'diyah, dan waktu fardu itu sendiri. Artinya kita sholat Ba'diyah zuhur, sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, salam dari sholat zuhur, saya belum sholat Qabliyah. Boleh gak saya sholat Qabliyah? Boleh. Godok, bukan godok. Tetap adaan. Ini masih waktu zuhur. Kita boleh sholat Qabliyah. Kapan habis waktu Qabliyah? Nanti begitu adzan asar, habislah waktu zuhur, waktu Qabliyah dan waktu Ba'diyah. Wa yakhruju naw'ani jam'an binqida ma waqqata syar'u lima qad furida. Qabliyah dan Ba'diyah habis waktunya itu bersamaan dengan keluarnya dan habisnya waktu sholat fardu. Jadi termasuk juga Qabliyah subuh. Mentang-mentang kita udah sholat subuh, sholat Qabliyahnya saya belum sholat Qabliyah. Boleh gak saya sholat Qabliyahnya habis subuh? Boleh. Ini kita ngomong boleh dalam mazhab Syafi'i. Boleh. Godok, bukan godok, adaan. Sebab itu masih waktunya Qabliyah. Itu adalah waktunya Qabliyah. Oh, saya sholat subuh jam 5:30. Matahari belum terbit. Boleh gak? Boleh. Boleh. Jam 5? Boleh. Gimana kalau saya sholat subuhnya jam 5, sholat Qabliyahnya jam 5:30? Boleh gak? Boleh. Ya. Isyraqnya jam berapa? Isyraq masih ntar, jam 6 kurang. Isyraqnya jam 6. Boleh, nggak jadi masalah. Akan tetapi khusus dalam kasus Qabliyah, ini pertanyaan ini mengandung banyak hal. Sebab diharamkan sholat itu di 5 waktu. Ini berkaitan dengan 5 waktu yang diharamkan sholat atau makruh karahah tahrim. 5 waktu. Sehabis sholat subuh sampai matahari terbit, sehabis sholat asar sampai matahari tenggelam, kemudian juga saat matahari terbit, saat matahari tenggelam, dan yang kelima itu saat endal istiwa, saat matahari tepat di tengah kepala. Itu istiwa namanya. Begitu zawal bergeser dikit, masuklah waktu zuhur. Nah, haram sholat di 5 waktu ini. Sholat yang apa yang diharamkan? Sholat allati laisa laha sabab mutagaddim au mugarin. Salat yang tidak punya sebab yang terdahulu ataupun sebab yang berbarengan. Sebab terdahulu seperti wudu dulu baru salat. Sebabnya duluan, salatnya belakangan. Termasuk tahiyatul masjid, masuk masjid dulu, karena dia masuk masjid baru dia sholat. Itu sebab sholat tahiyatul masjid ya karena itu, karena dia masuk masjid baru dia sholat. Itu sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Itu sebab terdahulu. Mugarin, sebabnya berbarengan. Seperti apa? Gerhana sebabnya berbarengan. Oh, ini gerhana, ayo kita sholat, sebabnya berbarengan. Kalau ini boleh dikerjakan walaupun di 5 waktu yang diharamkan itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada juga sholat yang sebabnya belakangan. Apa itu sebabnya belakangan? Sholat safar. Sholat safar, sholat dulu baru safar melakukan perjalanan. Jadi sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Ini yang nggak boleh. Ini yang tidak boleh. Istikharah, meminta pilihan. Dia sholat dulu, baru dia memilih. Baru dia meminta pilihan. Itu juga sebabnya mutaakhir.
Nah ini yang diharamkan, ini yang nggak boleh dalam hal ini. Tapi walaupun demikian, di dalam Sahih Bukhari Nabi termasuk godok itu boleh. Sebabnya di duluan. Saya mau godok sholat asar habis asar, mau godok sholat zuhur habis asar, boleh. Bahkan godok sholat gobliyah ba'diyah habis asar, boleh. Dan dalam Sahih Bukhari ini dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sehabis asar masuk ke rumahnya Siti Aisyah. Begitu masuk ke rumahnya Siti Aisyah, langsung sholat. Habis sholat asar, sholat. Siti Aisyah bingung, lah bukannya haram? Ya Rasulullah, ada sholat habis asar emang? Maka Nabi bilang, saya tadi habis zuhur, saya disibukkan dengan tamu, rombongan dari Bani Fulan, dia datang. Sehingga saya nggak sempat sholat gobliyah, ba'diyah zuhur. Ya, sampai adzan asar kita sholat asar. Nah ini sholat gobliyah zuhur, sholat ba'diyah zuhur yang tadi saya luput, saya godok sekarang. Ini fi Sahih Bukhari, diizinkan. Itu satu hal. Nah tapi khurujan minal khilaf, dalam rangka ihtiyat keluar daripada khilaf, mana afdalnya? Saya luput gobliyah subuh, jadi habis salam sholat subuh saya mau berdiri sholat gobliyah. Boleh, boleh. Tapi afdalnya, sebaiknya entar aja, tunggu habis isyraq aja sekalian. Habis terbit matahari, habis isyraq sekalian. Tapi godok dong jatuhnya. Iya, jatuhnya godok. Dan lebih afdal. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Keluar dari perbedaan pendapat antara ulama. Sebab ada ulama dalam sebagian mazhab seperti Malikiyah yang mengharamkan hal itu. Jadi nggak masalah. Hakada. Itu satu. Ya udah difahami ini tentang apa namanya? Pertanyaan gobliyah subuh yang dilaksanakan habis subuh atau gobliyah asar yang dilaksanakan habis asar. Dan apa namanya, subhanallah, ada satu hal lagi yang unik, sholat jenazah. Sholat jenazah di banyak negeri termasuk di Hadramaut, ketika datang jenazah habis di sore hari, mereka mensolatkannya habis asar, bukan sebelum sholat asar. Jadi sholat fardu dulu, habis selesai sholat fardu, baru mensolatkan jenazah. Menurut banyak ulama. Bilang kenapa? Sebab setelah salam dari sholat kan dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dan dalam keadaan begitu kita sholatkan mayit. Kita sholatkan jenazah. Dan ini boleh, dan dilakukan oleh para ulama. Apalagi ini ada sebabnya adalah sholat jenazah yang merupakan juga fardu kifayah. Dan itu yang dilakukan oleh mereka. Siwak nggak ada, boleh nggak kita pakai apa namanya, sikat gigi? Emang sini ada yang bawa sikat gigi ke masjid? Kita ke Ka'bah mau sholat itu pakai sikat gigi, diketawain orang dong. Siwak, penggunaan siwak, jenis kayu-kayunya itu ada kayu-kayu tertentu. Siwak diantara syaratnya itu nggak bisa, tidak sah siwak dengan bagian tubuh sendiri yang menempel. Dengan apa namanya nih, jari tangan kita sendiri. Itu nggak dapat sunnah. Habis kalau mau pakai jari tangannya orang. Tapi ini benar dalam fikih Syafi'i. Dalam fikih Syafi'i, emang fikih begitu. Kalau jari tangan sendiri enggak, jari tangan orang ya, atau pakai baju, pakai bahan. Kalau nggak ada ini, yang paling afdal adalah dengan menggunakan kayu jenis kayu arak. Kayu arak itu adalah kayu yang paling afdal untuk dipakai siwak. Kemudian sunnahnya itu siwak baru yang dicelupkan dengan sedikit air, dibasahi dengan sedikit air, dan atau memakai kayu yang lain yang manapun juga. Tapi makruh menggunakan jenis kayu yang wangi. Ada beberapa jenis kayu memang tuh kayunya itu wangi, dan itu makruh dijadikan sebagai siwak. Ulama bilang sebab tuh di antara kayu yang wangi tersebut bisa menyebabkan baros atau penyakit belang atau apa. Jadi afdalnya kayunya kayu arak atau kayu zaitun. Tapi yang paling afdal adalah kayu arak yang digunakan. Kemudian juga di dalam atau kalau nggak ada apapun juga bikulli khashin, menggunakan segala sesuatu yang apa namanya, khashin tuh yang agak kasar tapi seperti bahan, untuk bukan menggunakan siwak dengan sesuatu yang licin. Kayak apa itu licin? Nih kayak besi. Dia nggak, apa gunanya? Apa gunanya? Nggak berguna kan? Atau dengan keramik, tidak berguna. Begitu. Artinya itu tidak mengangkat kotoran, tetapi dengan sesuatu yang khashin, sesuatu yang agak keset, itu yang bisa mengangkat kotoran di mulut.
begitu. Terus juga siwak nggak dibiarkan pakai itu siwak, wah ini siwak nih udah 3 bulan 4 bulan nggak hilang-hilang saya pakai, jangan jorok juga, digunting ya, dibersihkan, dicuci. Tuh siwak juga perlu dicuci, perlu perawatan ya. Kadang tuh udah seminggu udah kagak layak dipakai lagi, baru digunting bagian bawahnya lagi, begitu sampai menjadi pendek. Siwak tersebut sunnahnya tidak lebih panjang dari 1 jengkal dalam mazhab Syafi'i, dan tidak lebih pendek daripada 4 jari dalam penggunaan siwak tersebut. Wahakadha. Itu sedikit daripada adab siwak. Ketika waktu di masjid udah mepet, waktunya udah mepet. Terus bagaimana caranya kita mau sholat qobliyah? Loh, kenapa nggak datang ke masjid sebelum azan? Datanglah ke masjid sebelum azan. Ada satu orang dia bilang selalu datang ke masjid sebelum azan. Ditanya kenapa? Saya nggak mau menjadi budak yang buruk, yang baru datang kalau dipanggil. Kalau nggak dipanggil dia nggak datang. Panggil, ayo halo sholat, baru nongol. Kalau nggak dipanggil dia nggak datang. Saya mau sebelum dipanggil saya udah standby. Lebaik ya Allah. Naam, saya siap, sedia, siap. Belum dipanggil saya udah datang. Wakana Imam Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, begitu juga Imam Syekh Ali bin Abi Bakar al-Sakran, itu selama 40 tahun atau lebih mereka tidak masuk waktu sholat, melainkan mereka sudah ada di masjid dalam keadaan sudah berwudu. Ada di masjid dalam keadaan sudah berwudu. Fadilah siwak, fadilah awal waktu. Ini fadilah yang perlu kita laksanakan bersama. Tetapi awal waktu itu bukan begitu azan langsung sholat juga. Dalam kategori awal waktu tersebut, masuk kategori awal waktu begitu azan, kemudian memberikan kesempatan yang mau wudu, yang mau sholat qobliyah, yang mau baca zikir yang disunnahkan, dia baca zikir yang disunnahkan, begitu, terus langsung iqamatus shalah. Ya, lebih kurang antara 5 atau 10 menit, nah itu masih bisa, masih oke. Begitu. Ada juga di sebagian pendapat para ulama yang subuh itu agak ditunda, ditelatkan sedikit kalau memang waktunya agak luas. Begitu juga dalam salatul asar, khurujan minal khilaf, dari pendapat beberapa ulama mazhab.